Yuminesan. Kalian tahu nggak sih? Ternyata ada bencana nuklir yang jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada bom atom yang telah dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dengan kode Little Boy, dan bom atom Fat Man di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Bencana ini memang bukan karena perang, tapi karena kelalaian manusia yang sedang melakukan uji coba keamanan reaktor nuklir nomor 4 di PLTN Chernobyl, kota Pripyat, Ukraina, pada tanggal 26 April tahun 1986. Meskipun daya hancurnya tidak separah ledakan nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki, tapi ledakan reaktor nuklir tipe RBMK 1000 reaktor Bolshoi-Mosnosti Kanalny di PLTN Chernobyl mampu mengeluarkan 400 kali lebih banyak bahan radioaktif ke atmosfer bumi, sehingga membuat kota ini tidak bisa ditinggali lagi sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Alasan meledaknya reaktor nuklir nomor 4 di PLTN Chernobyl sangat rumit untuk dijelaskan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, akar masalah dari bencana ini adalah murni 100% kelalaian manusia yang telah melanggar semua aturan resmi karena sudah merasa sangat senior dan memiliki kekuasaan yang sangat kuat sehingga mulai berani bertindak dengan sewenang-wenang demi mendapatkan piagam prestasi. Dalam kasus ledakan ini, ada 3 orang terpidana yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan kerja paksa. Pertama, Viktor Bryukhanov, seorang Soviet engineer, sekaligus menjabat sebagai direktur PLTN Chernobyl. Kedua, Anatoly Dyatlov, seorang Soviet engineer, sekaligus menjabat sebagai wakil kepala insinyur PLTN Chernobyl. Ketiga, Nikolai Fomin, seorang rekayasawan sekaligus menjabat sebagai kepala insinyur PLTN Chernobyl. Sebenarnya, gue juga bingung mau jelasin dari mana dulu. Tapi kisah ini bermula ketika Viktor Bryukhanov mulai melakukan uji coba atau tes keselamatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan lagi. Soalnya, kalau pemerintah Uni Soviet sudah meresmikan dan memberikan perintah untuk segera dioperasikan, maka seharusnya reaktor keempat sudah dianggap aman dan layak untuk langsung dijalankan. Hanya saja, sebelum peresmian oleh pemerintah Uni Soviet, Viktor Bryukhanov berlaku tidak sabaran dan pengen menyelesaikan reaktor nuklir nomor 4 secepatnya sebelum waktu yang dijanjikan, yaitu 31 Desember tahun 1983, supaya bisa mendapatkan penghargaan. Demi mewujudkan ambisinya, Bryukhanov mulai berupaya untuk memanipulasi data agar proyek pembangunan segera selesai. Akhirnya, pada tanggal 20 Desember tahun 1983, reaktor keempat sudah bisa dioperasikan. Sehingga 11 hari kemudian, Direktur Bryukhanov mulai menandatangani sertifikasi selesainya pembangunan PLTN Chernobyl dan mendapatkan gelar kehormatan karena bisa menyelesaikannya sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, Kamrat Bryukhanov mendapatkan penghargaan pahlawan buruh sosialis. Lalu Kamrat Dyatlov mendapatkan bintang Panji Merah. Dan terakhir Kamrat Fomin mendapatkan lencana buruh pemberani. By the way, bagi warga Uni Soviet, gelar dan nama adalah segalanya. Sehingga mereka sangat berambisi untuk mendapatkannya. Bahkan terkadang sampai menghalalkan segala cara. Setelah itu, Direktur Bryukhanov mulai uji coba tes keselamatan. Oh iya, kalian perlu tahu kalau tes keselamatan itu nggak cuma satu jenis, tapi ada banyak banget. Nah, yang dilewatkan oleh Bryukhanov adalah tes keselamatan apabila pompa air yang berfungsi untuk mengirimkan air pendingin dan turbin yang berfungsi untuk mengubah uap panas dari reaktor nuklir menjadi listrik tidak bisa digunakan atau terhambat atau mati atau ada kendala. Maka bahan bakar nuklir akan meleleh dan akibatnya adalah bencana nuklir.
Meskipun ada 3 mesin diesel atau genset supaya pompa tetap menyala apabila ada kendala. Tapi hal tersebut tidak cukup karena membutuhkan waktu yang agak lama. Oleh karena itu, Direktur Bryukhanov melakukan uji coba dengan cara membuat kondisi reaktor dalam mode penurunan daya sebesar 700 MW dan turbin dimatikan agar bisa menyimulasikan kondisi padam, supaya bisa melihat data statistik tentang durasi pompa menyala sebelum berhenti bergerak. Selama percobaan pertama hingga ketiga, semuanya mengalami kegagalan tanpa adanya titik cerah. Hingga akhirnya, ketika masuk percobaan keempat, yaitu pada tanggal 26 April tahun 1986, terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Gara-gara sifat Anatoly Dyatlov yang sangat keras kepala dan merasa paling senior, sehingga ia mengabaikan segala aturan yang berlaku. Oke, sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi di part 2. Bye-bye.